Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Nadir dengan NIM 24 USP 111. Di sini saya akan mempresentasikan tugas energi, sistem energi terbarukan dan tenaga listrik. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air adalah jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik air sebagai sumber utama untuk menghasilkan energi listrik. Energi air diperoleh dari perbedaan ketinggian permukaan air atau dari aliran air sungai yang memiliki debit dan tekanan tertentu. Yang kedua, pada PLTA, air ditampung terlebih dahulu di dalam waduk atau bendungan. Air yang berada pada ketinggian tertentu memiliki energi potensial yang besar. Ketika pintu air dibuka, air akan mengalir melalui pipa pesat atau penstok dengan kecepatan dan tekanan tinggi menuju turbin. Aliran air tersebut akan memutar turbin air seperti turbin Francis, Kaplan, atau Falcon, tergantung pada tinggi jatuh air dan debit air. Selanjutnya yang ketiga, putaran turbin kemudian diteruskan ke generator yang terhubung secara langsung. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, sehingga energi mekanik dari turbin diubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator PLTA umumnya memiliki tegangan menengah dan frekuensi yang telah disesuaikan dengan standar sistem tenaga listrik. Selanjutnya, setelah melewati turbin, air dialirkan kembali ke sungai melalui saluran pembuangan tanpa mengalami perubahan kualitas, sehingga PLTA termasuk pembangkit yang ramah lingkungan dan terbarukan. Gardu induk PLTA. Gardu induk PLTA adalah instalasi listrik yang berada di area pembangkit listrik tenaga air dan berfungsi untuk mengolah serta menyesuaikan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator sebelum disalurkan ke jaringan transmisi. Selanjutnya, tegangan keluaran generator PLTA relatif rendah, sehingga pada gardu induk dilakukan penaikan tegangan menggunakan transformator daya. Penaikan tegangan ini bertujuan untuk mengurangi rugi-rugi daya selama penyaluran listrik jarak jauh. Selain itu, gardu induk PLTA juga berfungsi sebagai titik pengamanan dan pengendalian sistem tenaga listrik. Selanjutnya, di dalam gardu induk PLTA terdapat berbagai peralatan penting seperti transformator daya, pemutus tenaga, pemisah, relay proteksi, dan sistem pengukuran. Peralatan ini berfungsi untuk melindungi generator dan jaringan listrik dari gangguan seperti hubung singkat, beban lebih, atau gangguan tegangan. Selanjutnya, gardu induk PLTA juga memungkinkan pengoperasian pembangkit secara aman dan terkoordinasi dengan sistem tenaga listrik nasional atau regional. Selanjutnya, transmisi PLTA. Transmisi PLTA adalah sistem penyaluran energi listrik dari gardu
induk PLTA menuju gardu induk di pusat beban atau wilayah distribusi dengan menggunakan tegangan tinggi atau sangat tinggi. Sistem transmisi berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dalam jarak jauh dengan efisiensi yang tinggi. Energi listrik dari PLTA yang telah dinaikkan tegangannya disalurkan melalui saluran transmisi, yang umumnya berupa saluran udara tegangan tinggi yang ditopang oleh menara transmisi. Pada kondisi tertentu, seperti di daerah perkotaan atau kawasan khusus, transmisi juga dapat menggunakan kabel bawah tanah atau kabel bawah air. Penggunaan tegangan tinggi pada sistem transmisi bertujuan untuk memperkecil arus listrik sehingga kehilangan daya akibat panas pada penghantar dapat dikurangi. Dengan demikian, energi listrik dari PLTA dapat sampai ke daerah konsumsi dengan kualitas dan keandalan yang baik. Selanjutnya, distribusi PLTA. Distribusi PLTA adalah tahap akhir dalam sistem penyaluran energi listrik, yaitu proses penyaluran listrik dari gardu induk distribusi menuju konsumen, seperti rumah tangga, perkantoran, industri, dan fasilitas umum. Selanjutnya, pada tahap distribusi, tegangan listrik dari sistem transmisi diturunkan menggunakan transformator distribusi agar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat keamanan konsumen. Jaringan distribusi terdiri dari jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah yang menyebabkan listrik ke berbagai wilayah pelayanan. Sistem distribusi dirancang agar mampu menyalurkan energi listrik secara aman, andal, dan berkeseimbangan. Walaupun sumber listrik berasal dari PLTA, sistem distribusi tetap terintegrasi dan sumber pembangkit lain dalam jaringan listrik sehingga pasokan listrik dapat tetap terjaga meskipun terjadi perubahan debit air atau kondisi pembangkit. Baik, ini adalah kesimpulan dari materi tadi. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air merupakan sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik air untuk menghasilkan energi listrik melalui proses pemutaran turbin dan generator. PLTA memiliki keunggulan sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang serta memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya, agar energi listrik yang dihasilkan dapat disalurkan secara efisien dan aman, diperlukan gardu induk PLTA yang berfungsi menaikkan tegangan keluaran generator serta melindungi sistem dari gangguan listrik. Gardu induk berperan penting dalam menjaga kendalian operasi pembangkit dan kestabilan sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Selanjutnya, energi listrik dari PLTA kemudian disalurkan melalui sistem transmisi dan menggunakan tegangan tinggi untuk meminimalkan rugi-rugi daya selama penyaluran jarak jauh. Sistem transmisi memungkinkan energi listrik dari daerah pembangkit sampai ke pusat-pusat beban dengan efisiensi yang tinggi dan kualitas yang baik.
Selanjutnya, pada tahap distribusi, tegangan listrik diturunkan agar sesuai dengan kebutuhan konsumen dan disalurkan secara aman ke rumah tangga, industri, dan fasilitas umum. Dengan adanya sistem distribusi yang baik, energi listrik dari PLTA dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Secara keseluruhan, PLTA merupakan bagian penting dalam sistem tenaga listrik yang mendukung penyediaan energi listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.